ini dalam rangka uji coba dan sosialisasi yang insya Allah mungkin sebagai masukan persiapan lah, sebagai bahan persiapan peluncurannya insya Allah dalam minggu ini. Jadi jika ada hal-hal sesuatu yang mungkin perlu diharapkan lebih baik, akan kami perbaiki sebelum masa peluncuran. Namun sebelum itu kami coba sampaikan sebagai sosialisasinya adalah latar belakang kenapa dibuat sisi LPSC Provinsi Banten. Satu, karena korupsi ya, korupsi pengadaan barang jasa pemerintah itu sering terjadi. Jadi setiap di media itu yang kena OTT terkait dengan pengadaan barang jasa, termasuk yang melalui elektronik ya, seperti katalog. Lalu kenapa terjadi korupsi juga? Ya, mungkin salah satunya adalah pelatihan atau coaching klinik yang mungkin frekuensinya bisa dianggap masih kurang. Ya. Lalu akses informasi, beberapa daerah terbatas internet, jadi mungkin mereka untuk mencari informasi yang sekarang di zaman transformasi digital ini jadi sulit. Ya. Lalu akses layanan. Nah, akses layanan ini ada beberapa kendala jarak, waktu atau biaya, terutama dari teman-teman pelaku pengadaan, khususnya penyedia yang dari jauh, ya. Dia ke sini misalkan untuk kelayanan, misalkan ke LPSE di kabupaten kota saja dia jaraknya cukup jauh, perlu biaya, perlu waktu. Ya, mudah-mudahan dengan teknologi kita bisa memperpendek jarak tersebut, tidak menggunakan biaya lagi, waktu juga lebih banyak terpangkas. Lalu regulasi, peraturan atau kebijakan-kebijakan pengadaan barang jasa yang saat ini cukup dinamis, ya, sering berubah dalam rangka perbaikan. Lalu sumber daya manusia ini faktor yang sangat krusial dan penting, karena semua baik sistem itu semua yang bikin manusianya. Kalau kitanya bisa menggunakan sistem itu dengan baik, insya Allah semua juga bisa berjalan dengan baik proses pengadaannya. Nah, ini transformasi digitalnya yang dulu sekarang sudah makin pesat ya, semua digital semua. Dulu semua beberapa pelayanan kita dengan manusia atau manual, kita coba sekarang melalui digital secara elektroniknya. Nah, ini peran pengadaan barang jasa dalam mewujudkan Astacita periode pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Nah, ini dari 8 Astacita yang terkait dengan peran pengadaan itu ada 5, yaitu mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja, ya, mendukung industri nasional melalui peningkatan penggunaan PDN, produk dalam negeri, membangun pemerataan ekonomi melalui UMK, koperasi, menguatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, meningkatkan penguatan kelembagaan dan pelayanan publik. Jadi ini semua sistem semua ya. Dari pelayanan, dari kelembagaannya, terus pelayanan publiknya, terus nanti pemerataan pembangunannya seperti apa, ekonominya, industrinya, prosesnya jadi bagaimana, akhirnya mendukung wirausaha dan lapangan kerja, sampai dengan akhirnya pembangunan itu akan berkelanjutan karena proses ini. Lalu sedangkan sesuai dengan visi misi periode kepala daerah kita, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur kita, visinya adalah Banten maju, adil merata, dan tidak korupsi. Nah, dari sisi LPSC ini, kita mungkin akan korelasinya adalah dengan misi pertama, mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis, berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh. Dan juga satunya lagi adalah yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif. Nah, ini salah satu inovasi kita ya. Nah, ini juga dari sisi LPSC meningkatkan aksesibilitas dari latar belakang yang kita ambil, lalu mempercepat layanan, menyediakan sarana edukasi ya melalui yang sudah kita masuk sehari ini, yaitu besi atau belajar dan diskusi LPSC, meningkatkan transparansi, efisiensi administratif, meningkatkan akuntabilitas, dan juga mendukung inovasi pelayanan publik. Manfaat yang diharapkan nanti
sudah jelas adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan barang jasa. Lalu meningkatkan informasi, akses informasinya, layanannya juga terkait dengan pengadaan barang jasa. Lalu juga meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha. Kenapa? Jika nanti pada saat kini sudah berjalan, orang-orang akan makin terasa, oh untuk mendapatkan akses dia bisa cepat, untuk mendapatkan layanan dia bisa cepat. Dari situ pembelajarannya, ilmu-ilmu akan lebih mudah-mudahan lebih banyak, sasarannya bisa banyak ditangkap oleh para pelaku usaha dan masuk aparatur kita juga, ya. Ini akan meningkatkan akses pasar dan juga persaingan usaha. Sorry, ini kok hilang? Dan akhirnya juga nanti insya Allah akan meningkatkan kepercayaan dan citra Biro Pengadaan Barang Jasa, termasuk pemerintah Provinsi Banten. Dan karena harapannya CCLPC ini bukan hanya untuk Provinsi Banten, mudah-mudahan kita punya grup-grup rekan-rekan yang bersentuhan dengan pengadaan barang jasa, bisa ikut acara ini. Kalau jika ada acaranya, kita share linknya. Nah, ini jadi seluruh Indonesia bisa ikut. Karena saya juga pernah mengalami, saya ngikut dengan beberapa daerah, termasuk beberapa kementerian lembaga. Ya, ruang lingkup dari layanan pengadaan secara elektronik melalui digitalisasi CCLPC ini cakupannya ada digitalisasi layanan data dan laporan pengguna layanan, digitalisasi informasi peraturan dan kebijakan pengadaan barang jasa, nanti digitalisasi survei kepuasan pengguna layanan, digitalisasi belajar dan diskusi SPSC-nya, ya. Jadi selain layanan-layanan yang kita punya, ini cakupan lainnya, ya. Nah, ini fitur utamanya sesuai dengan tupoksi kita itu ada layanan pendaftaran verifikasi khusus pengguna pengadaan barang jasa, nanti ada layanan coaching klinik, ya, yang kita namai belajar dan diskusi atau besi SPSE, nanti ada layanan konsultasi, ada layanan penanganan gangguan. Nah, ini beberapa hal yang mungkin secara teknis untuk proses masuk ke dalam sisi LPC mau dan beberapa layanannya harus masuk melalui buku tamu, ya. Jadi nanti akan dijelaskan sedikit nanti oleh Pak Handi secara teknis. Nah, ini layanan konsultasinya, buku tamunya. Nah, ini untuk buku tamu LPC-nya. Nah, ini untuk layanan belajar dan diskusi sendiri, nanti kita akan pampang nanti. Ya, kemarin misalkan ada kita uji coba juga pemanfaatan e-katalog, ya. Nah, untuk hari ini uji coba dan sosialisasi. Nanti bisa klik yang ada di sini, ya, klik di sini. Nah, kita hari ini sebenarnya kita siapkan untuk 100 kuotanya gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mungkin sekitar 40-an ya, sampai 50. Nanti ke depan nanti ada lagi Bapak Ibu kalian bisa melihat di sisi LPC ada agenda apakah untuk minggu ini atau bulan ini. Yang ini untuk aparaturnya dan yang sebelahnya nanti kan ada 2 tuh. Nah, ini untuk nanti non aparatur atau penyedianya. Nah, ini di sini ada beberapa deskripsinya. Lalu setelah masuk, ya, bisa daftar besi di kolom yang biru. Nah, ini daftar formulirnya yang harus diisi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan nanti sudah terdaftar di sini, mudah-mudahan kita harapkan ke depan itu jika akan mengikuti belajar dan diskusi berikutnya, tidak perlu mengisi sebanyak ini lagi. Tapi nanti cukup hanya dengan menggunakan masuk NIK, data Bapak Ibu sekalian sudah bisa keluar, sudah ada semua, gitu loh. Nah, fitur tambahannya, ya pada sisi LPC itu ada panduan aplikasi INAPROK, sisi LPC dan EPPID. Nah, ini
ada beberapa yang masih diperbarui, terutama di sisi LPSC karena ini baru selesai, masih uji coba. Sedangkan Inaprok sama IPPD sudah clear. Sedangkan ada beberapa link peraturan melalui JDIH Banten, ya Provinsi Banten, saya sudah minta izin dengan Biro Hukum, jadi nanti Bapak Ibu sekali bisa lihat. Lalu JDIH LKPP terkait dengan peraturan dan kebijakan terkait dengan pengadaan barang jasa. Lalu nanti juga ada pelaporan data pengguna layanan, jadi sudah hari ini berapa pengguna layanannya, setiap layanannya jadi nanti tergambarkan. Lalu nanti kita juga akan punya survei pengguna layanan, lalu ada dokumentasi hasil pembelajaran dan diskusi. Nanti kita coba hasil seperti ini, kita akan coba masukin seperti story-nya lah ya. Di story-nya nanti video atau dalam bentuk YouTube-nya. Lalu kita juga cantumkan ada struktur organisasi Biro Pengadaan Barang Jasa dan LPSE-nya. Nanti kita juga ada masukin link sisi baja, yaitu data report proses pengadaan barang jasa. Sisi baja itu apa? Sistem informasi pengadaan barang jasa. Ya. Lalu di sini juga di sisi LPSE kita siapkan virtual assistant. Jadi beberapa kondisi-kondisi yang mungkin sering kita temukan bisa melihat di sana. Jadi apa namanya ya, tanya jawab lah istilahnya ya. Lalu kita juga siapkan di sini nanti ada maklumat pelayanan yang ada di layanan pengadaan secara elektronik. Ini survei penggunanya seperti ini tampilannya. Nah ini data sisi baja atau report PBJ-nya seperti ini tampilannya. Tampilannya nggak muncul Pak. Ini panduan. Screen-nya ya? Nggak muncul, nggak kelihatan. Share screen-nya nggak muncul Pak. Nggak kelihatan. Oh, dari tadi ya? Tampilannya full. Ah, yang muncul ada yang ganteng nih. Ada yang ganteng nih. Bisa nggak muncul. Ini sudah muncul? Nah, udah Pak. Sudah muncul belum? Ya, oh, astagfirullah. Munculnya enggak. Berarti dari tadi nggak muncul ya? Enggak. Waduh. Oke, jadi ini tampilan survei pengguna, ini tampilan data sisi baja, ini panduan ya, ada Inaprok, ada panduan sisi LPC, juga ada panduan EPPID nanti kita cantumin. Itu ada di panduan, di sini ada. Cuma ini yang sisi LPC karena masih baru, ini masih masuknya adalah panduan Inaprok. Nah ini ada asisten sisi LPC, ya. Jadi ada yang bisa saya bantu, nanti pertanyaan yang sering ditanyakan apa, nanti akan keluar jawabannya. Nah, sedangkan alur sisi LPC sendiri, ini untuk melihat daftar dan layanannya, surveinya bagaimana, panduan seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Pak Handi. Tapi tadi karena tadi sekilas teman-teman agak hilang ya, share screen-nya. Ini fitur utamanya ya, karena ini sesuai dengan layanan LPSE, kita punya 4 layanan. Itu layanan pendaftaran dan verifikasi, layanan coaching klinik atau belajar dan diskusi SPC. SPC itu sistem pengadaan secara elektronik ya. Lalu ada layanan konsultasi dan juga layanan penanganan gangguan. Ini form buku tamunya di setiap layanan. Nah ini fitur tambahannya. Ya, tadi ada panduan pengguna aplikasi Inaprok, sisi LPC dan EPPD, link peraturan JDIH Provinsi Banten dan LKPP, nanti ada pengguna layanan, ada survei pengguna layanan, nanti ada dokumentasi, nanti hasil acara ini kita akan dokumentasikan mungkin dalam bentuk video, mungkin kita akan masukkan ke dalam YouTube ya, mudah-mudahan. Lalu nanti ada struktur organisasi, ada link sisi baja, sistem informasi pengadaan barang jasa, itu isinya data report pengadaan barang jasa. Tadi juga ada virtual assistant dan juga maklumat pelayanan. Ya. Nah ini mudah-mudahan sesuai harapan kita,
sisi LPSC ini, sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan barang jasa, meningkatkan akses informasi dan layanan pengadaan barang jasa, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, dan juga meningkatkan kepercayaan dan citra Biro Pengadaan Barang Jasa dan LPSC secara khusus, dan juga pemerintah Provinsi Banten secara umum. Ya, ini untuk mendukung visi misi gubernur dan wakil gubernur kita semua dengan visinya Banten maju, adil merata, dan tidak korupsi, dan juga untuk mewujudkan asta cita yang terkait dengan pengadaan barang jasa di 5 dalam asta cita kita ini. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon mungkin izin Pak Handi bisa menjelaskan secara teknis sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Handi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka uji coba dan sosialisasi sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik. Jadi ini tampilannya saat ini. Ini adalah aplikasi sisi LPSC atau sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik. Jadi sebelumnya ini sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Jadi ini aplikasinya langsung. Aplikasi ini sebetulnya digunakan untuk layanan, jadi bukan untuk informasi. Jadi hanya informasi layanan, berarti ini sebetulnya untuk pelayanan. Apa saja layanan yang kita gunakan di LPSC? Yang pertama di sini ada menu layanan gangguan, penanganan gangguan. Kemudian ada layanan belajar dan diskusi. Kemudian ada layanan pendaftaran dan layanan konsultasi. Jadi sebetulnya layanan ini kita lakukan secara offline, tetapi buku tamunya untuk pendaftaran layanan ada dilakukan melalui aplikasi sisi LPSC ini. Jadi ini adalah aplikasi untuk layanan secara offline, tetapi pendaftarannya atau buku tamunya melalui aplikasi sisi LPSC. Jadi tadi sudah dijelaskan. Nah, kecuali untuk layanan belajar dan diskusi atau layanan besi LPSC ini. Nah, untuk layanan besi ini cara pendaftarannya sama persis yang hari ini kita lakukan. Jadi kita mendaftar pada aplikasi besi. Kita contohkan saja, misalnya kita klik layanan besi. Di sini ada dua kegiatan belajar dan diskusi. Nah, salah satunya adalah kegiatan hari ini, yaitu uji coba sosialisasi sistem informasi layanan ini. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi juga, uji coba untuk, bukan sosialisasi ya, belajar dan diskusi dengan pemanfaatan katalog dan juga pengenalan LPSC. Jadi ini contoh kegiatan-kegiatan belajar dan diskusi. Nanti akan ada banyak lagi di sini. Kebetulan di sini kita baru buat dua kegiatan. Nah, ini ada dua bagian, yang pertama untuk aparatur dan kedua untuk non aparatur. Jadi untuk para penyedia barang jasa atau umum juga ada di sini belajar dan diskusinya. Jadi ada dua untuk aparatur khususnya, kemudian non aparatur. Jadi ada dua belajar dan diskusi yang dikhususkan untuk aparatur.
dan juga untuk non-aparatur. Jadi menu diskusi, menu layanan ini ada di atas. Jadi ini tampilan awalnya kalau kita lihat home seperti ini. Ini tampilan awal di mana layanan kita tampilkan di halaman depan seperti ini. Jadi di bawah banner Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini ada layanan langsung, misalnya gangguan, layanan penanganan gangguan, layanan belajar diskusi atau besi tadi untuk mendaftar. Kemudian layanan pendaftaran, layanan konsultasi. Contoh misalnya kita mau melakukan bertamu ke Provinsi Banten secara offline, tetapi kita mengisi buku tamunya untuk mendaftar di sini. Jadi kita klik contoh di sini. Nanti di sini kita diminta untuk mengisi formulir untuk isian buku tamu. Nah, di sini ada tanggal kunjungan otomatis, kemudian tinggal kita pilih kita sebagai aparatur atau non aparatur. Nanti tampilannya bisa berbeda, ya. Contoh misalnya kita pilih aparatur, kemudian kita masukkan nomor KTP kita atau nomor NIK, kita ketikkan di sini. Kemudian nanti akan muncul, kalau kita pertama kali, kita harus isi semua. Nanti semua data ini harus kita isi. Nah, tapi kalau kita tadi sudah milih misalnya konsultasi, nanti di sini pilihan kita tujuannya sudah ada konsultasi. Jadi kita nggak perlu pilih konsultasi lagi, karena di awal kita sudah pilih tadi layanan konsultasi di sini, sehingga pada saat buku tamu tujuannya sudah terisi konsultasi. Nah, di sini kita pilih aparatur, kemudian kita masukkan NIK kita, nomor NIK atau nomor KTP, kemudian nah, kalau kita sudah isi ini nanti muncul data kita. Kalau sudah sebelumnya kita sudah bertamu, maka kita tinggal pilih saja nama kita, nanti data kita sudah muncul, tinggal kita pilih tujuannya, ya. Ini sudah ada muncul datanya, nama, kemudian konsultasi, tinggal kita simpan saja. Nah, kenapa data lainnya seperti alamat, kemudian data-data lainnya nggak ditampilkan? Ini untuk menjaga kerahasiaan data kita. Jadi pada saat awal kita isikan, tapi setelah itu, setelah kunjungan berikut hanya muncul nama dan juga NIK kita saja. Jadi data-data lain nggak muncul. Setelah itu kita simpan. Nah, berarti kita di sini sudah terdaftar sebagai tamu di LPSC. Nah, nanti pada saat kita datang ke LPSC, bertemu dengan helpdesk atau bagian layanan, di bagian layanan sudah dapat melihat data kita, kebutuhan kita, kemudian akan melayani kita yang datang, tamu-tamu yang datang, baik itu aparatur maupun dari sisi penyedia. Nah, kalau kita login, nanti kita login sebagai admin atau sebagai helpdesk, nanti kita bisa lihat di sini ya. Kita login misalnya. Oh, ini nggak pakai ini ya, nggak pakai Google ya. Ini ada Google. Aku mau paham dulu ya. Ya, jadi nggak perlu login. Nanti kalau login, helpdesk dapat menemukan data, kemudian melengkapi. Jadi tamu yang datang akan dilayani, kemudian menanyakan detail kebutuhan daripada tamu yang datang. Misalnya tadi konsultasi, apa yang mau dikonsultasikan, kemudian dijelaskan, kemudian penjelasannya dicatatkan di sisi LPSC sehingga nanti data penyedia dan layanan sudah terisi. Kemudian kalau sudah selesai, tamunya dilayani, helpdesk akan klik selesai sehingga
jam datang dan jam selesai layanan akan tercatat. Nah, ini juga nanti kalau kita login, kita dapat membuat laporan bulanan terkait layanan LPSC. Misalnya kita mau tahu jumlah layanan konsultasi yang datang selama 1 bulan berapa, kemudian yang pendaftaran berapa pengguna layanan, kemudian juga yang ikut pelatihan berapa. Jadi kita bisa mencetak laporan secara otomatis, tidak perlu lagi kita rekap secara manual. Jadi dengan sisi LPSC ini akan mempermudah sisi layanan, buku tamu, kemudian pendaftaran pelatihan ataupun belajar dan diskusi atau besi secara online melalui Zoom meeting seperti hari ini. Jadi ini aplikasi ini adalah aplikasi awalnya hanya buku tamu, kemudian sudah kita dan dirubah namanya dengan nama sisi LPSC ini. Ini adalah sekali lagi ini adalah aplikasi untuk pendaftaran atau buku tamu layanan sekaligus pelaporan serta juga pelatihan atau belajar dan diskusi secara online. Tadi sudah dijelaskan bahwa karena keterbatasan anggaran kita tidak bisa mengundang secara offline, maka kita lakukan solusinya kita gunakan pelatihan secara online melalui Zoom meeting, di mana pendaftarannya melalui menu besi LPSC ini. Besi ini artinya belajar dan diskusi, disingkat dengan besi, tentang sistem pengadaan secara elektronik yang dikelola oleh LPSC. Nah, saat ini ada 2 kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama pemanfaatan katalog versi 6 dan pengenalan SPSC, dan juga yang hari ini kita lakukan uji coba sekaligus sosialisasi sistem layanan pengadaan secara elektronik. Nah, ini juga merupakan kegiatan uji coba di mana tadi kita sudah coba sistem absensinya. Kalau biasanya kita gunakan Google Form, tapi kali ini kita sudah menggunakan sisi LPSC langsung, jadi menggunakan aplikasi ini, hingga data absensi kita isi tadi akan masuk terekap ke sisi LPSC, jadi bukan ke Google Form. Jadi ini sudah satu hal yang bagus, karena kalau kita menggunakan Google itu aplikasi luar, jadi semuanya nanti di-handle di sini. Termasuk juga nanti kita akan gunakan, ini masih belum sempat kita kembangkan, untuk sisi LPSC ini nanti semua kegiatan belajar dan diskusi ini akan mendapatkan sertifikat mengikuti kegiatan, dan akan bisa di-download juga nanti di sisi LPSC. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti nanti akan mendapatkan informasi dari email kalau sudah ada sertifikat untuk mengikuti ini, sehingga dapat di-download secara online melalui link yang ada di sisi LPSC. Demikian saya rasa penjelasan singkat tentang sistem informasi layanan LPSC ini. Mohon Bapak Ibu sekalian memberikan masukan-masukan, mumpung ini masih uji coba, untuk perbaikan sistem ini. Nah, kedepannya nanti Bapak Ibu bisa ngecek kegiatan apa aja, pelatihan apa aja yang ada di LPSC. Di sini di menu besi ini ya, lagi di menu besi ini Bapak Ibu bisa cek kegiatan, baik itu aparatur maupun untuk non-aparatur atau penyedia. Nah, nanti kita bisa tambahkan, ke depannya akan kita tambahkan jadwal-jadwal pelatihan setiap bulannya apa saja. Dan kita juga mohon masukan kepada Bapak Ibu, baik itu aparatur maupun non-aparatur, untuk memberikan masukan kebutuhan pelatihan apa saja terkait dengan pengadaan secara elektronik. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon masukannya terkait aplikasi sisi LPSC ini, agar aplikasi ini lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host atau ke Pak Kabak pengelolaan LPSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handi atas penjelasannya. Jadi tadi sudah disampaikan ya, nanti mungkin seperti kita lihat di di daftar hadir, akan ada screenshot ya, screenshot kehadiran Bapak Ibu sekalian. Itu salah satunya untuk semacam bukti lah ya, bukti kehadiran Bapak Ibu agar bisa kita bidkan sertifikatnya. Nah, ini kita masih dalam proses untuk penerbitan sertifikat. Cuma untuk saat ini saya belum bisa menjanjikan bisa mengeluarkan itu. Cuma mungkin untuk yang ke depan saya harapkan itu sudah bisa kita terbitkan untuk penyelenggaraan berikutnya. Nah, ini kenapa sisi LPC ini sangat dianggap penting, karena itu balik lagi kita sebagai manusia kalau bicara belajar ilmu itu nggak akan ada habisnya. Ilmu akan terus bertambah, sedangkan ilmu yang lama kita aja kadang suka lupa ya. Nah, itu jadi kita coba selama ini teman-teman OPD, aparaturnya maupun teman-teman penyedia mungkin sudah pernah ke sini, cuma akhirnya belum jelas, ataupun sudah pernah belajar dari media-media lainnya, cuma belum jelas, akhirnya datang lagi ke sini. Nah, itu akhirnya kan mereka yang jauh-jauh akan kesulitan dari akses waktu, biaya, ya kan, sangat sulit gitu loh. Nah, ini saya mencoba mengikuti apa yang pernah saya alami, membuat hal ini ternyata bagus. Saya yang bahasanya mungkin harus punya ada studi kasus, cerita-cerita katalog untuk pengingat. Saya banyak ngikut juga dari media-media hal seperti ini yang diselenggarakan oleh beberapa daerah lah, belum banyak ya. Terus dari LKPP, dari kementerian lembaga itu juga sangat manfaat ya, sangat manfaat sekali. Nah, ini harapan dari saya pribadi dan juga mungkin Pak Handi dan teman-teman di LPC. Nah, mudah-mudahan hal ini pun bisa berdampak yang sama, bisa memberikan manfaat walaupun kecil pada Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin sudah lewat tapi kita lupa, atau ada ilmu-ilmu baru yang perlu kita dapatkan ya. Yang dulu ceritanya versi 5, sekarang udah versi 6 katalognya ya kan. Nah, tako daring yang sekarang bagaimana? Kemarin bagaimana? Terus ada juga versi terkait dengan daftar hitam ya kan. Lalu terkait dengan INAPROK, apa saja di dalam INAPROK gitu kan. Nah, lalu pengisian nanti untuk para penyedia sikap bagaimana. Nah, jadi banyak hal ya. Ternyata pengadaan barang jasa itu sangat kompleks, dan salah satu yang dibutuhkan ilmunya terutama untuk kita sebagai aparatur pemerintah sangat kita butuhkan ilmu pengadaan barang jasa. Lain ilmu perencanaan, keuangan, apalagi ya, pengawasan kan gitu. Nah, itu pengadaan barang jasa ternyata sangat perlu, karena kalau kita lihat anggaran pengadaan barang jasa, sampai makan minum pun kan itu pengadaan. Ya. Kadang kita suka lupa, teman-teman misalkan pengadaan, swakelola, padahal itu pengadaan barang jasanya untuk makan minum harus melalui penyedia, ya kan gitu. Hal-hal seperti itu yang mungkin bahasanya bahasa saya mah ya, tapi sebenarnya metode itu jadi matil kalau misalkan kita keliru dalam proses pengadaan. Gitu. Oke, saat ini mungkin saya mohon, tadi sudah sampaikan Pak Andi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua di Biro Pengadaan maupun teman-teman di OPD, mohon masukannya untuk terkait dengan sistem informasi layanan pengadaan elektronik ini. Waktu dan tempat kami persilakan bagi yang mau menyampaikan sesuatu.
Kami persilakan. Dibukakan host. Oh, yang mau silahkan dibuka suaranya ya. Atau raise hand silahkan. Izin Pak Kabag, Pak Andi. Silakan Pak Rinon. Ya, mohon izin Pak Kabag. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya LPSC ini kan sebagai fasilitator ya, fasilitator di dalam kita, di intern PBJ maupun di luar ya, di eksternal dengan penyedia. Nah, ketika bicara LPSE itu nggak terlepas dari tender ya, apalagi sekarang kan tender lagi digalakan lagi gitu. Kira-kira ini Pak ke depan bisa ditambah nggak Pak satu layanan untuk komunikasi hal-hal terkait tender Pak? Karena tender juga kan perjalanannya agak sedikit panjang ya. Mungkin mulai dari undangan nanti prakualifikasi atau kualifikasi bisa melalui sisi LPSC ini. Ketika nanti ada masalah sanggah bandingnya, pengumumannya juga bisa lewat sisi LPSC ini gitu. Nah, kira-kira gimana Pak? Nanti ya ini juga dalam rangka layanan Pak ya, melayani penyedia maupun non penyedia. Kira-kira kalau ditambah satu menu lagi layanan terkait tender itu, gimana Pak? Itu aja Pak. Mungkin pertanyaan sekaligus mungkin masukan, karena ya selama ini bila terjadi sanggah atau banding pun komunikasinya baik japri-japri aja gitu. Ini siapa yang ngundang pokjanya gitu kan. Ini siapa yang sebagainya lah. Kalau kira-kira di lewat sisi LPC ini seperti apa? Mohon tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rinon. Usul yang bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita coba jadi pertimbangkan kita bareng-bareng di sini. Kira-kira karena sangkut pautnya seperti apa, nanti metodenya mau seperti apa, termasuk nanti dukungan anggaran pastinya ya, gitu loh. Ini nanti itu di bahan pertimbangan. Tapi mungkin Pak Andi mungkin ada masukan Pak Andi? Ya Pak. Terkait masukan apa Pak? Sanggah tadi ya Pak? Iya. Kalau sanggah sebetulnya sudah ada di aplikasi LPSC-nya Pak. Jadi kalau sanggah itu di sistem LPSC-nya itu kalau yang sanggah itu nggak kelihatan oleh penyedia yang lain. Jadi kalau sanggah ya, kalau penjelasan tentang tender atau lelang tentang paketnya itu akan kelihatan semua. Tetapi kalau sanggah itu tidak kelihatan, hanya yang sanggah sama panitia. Jadi ini memang dirahasiakan. Kalau dibuka nanti bakal rame, yang lainnya ikut nambah-nambahin, jadi tambah ricu. Yang tadinya hal yang biasa jadi luar biasa. Jadi saya rasa nggak perlu disisi karena sudah ada di sistem pengadaan alat elektronik di SPSC versi 45 sudah ada. Jadi sudah ada, itu sifatnya hanya Pokja dan penyedia yang tahu. Jadi bukan ranah kita. Jadi ini aplikasi ini khusus untuk layanan yang ada di LPSE di lantai 4. Jadi kita layanan penanganan masalah atau gangguan, kemudian konsultasi terkait pengadaan secara elektronik, kemudian juga konsultasi, dan juga belajar dan diskusi atau pelatihan. Nah, jadi terkait layanan LPSC saja. Kalau Pokja sudah ada di sistem SPSC-nya, sudah jadi satu. Jadi nggak perlu lagi menurut saya masukkan ke sisi LPSC. Nah, paling usul saya kalau mau, kalau tadi kan mereka datang secara
offline, tetapi isi buku tamunya di sisi LPSC. Nah, bagaimana kalau ada yang mau konsultasi secara online atau kayak chatan gitu? Nah, itu saran saya ditambahkan itu, Pak. Di sisi LPSC itu ada konsultasi tapi online tapi nggak langsung. Jadi mereka mau menanyakan silahkan masukkan kayak chat gitu. Nanti kita jawab dan pertanyaan dan jawaban itu akan bisa dilihat oleh umum di sisi LPSC. Jadi siapapun nanti kita kategorikan pertanyaannya tentang apa, misalnya katalog, tentang SPSE atau tentang daring misalnya. Nanti sehingga orang mau cari permasalahan semacam FAQ gitu, Pak. Sebetulnya sudah ada, tapi ada yang nanya tapi lewat online di sisi LPSC, dan kita juga jawab lewat online di chat, di ruang chat, tapi nanti tercatat di FAQ. Nah, itu saran saya, Pak. Tapi kalau masalah sangga atau sangga banding itu sudah ada di sistem LPSC, jadi nggak perlu dimasukkan di sini. Ini menurut saya, tapi nanti bisa diskusikan lebih lanjut, Pak. Demikian, Pak, jawabannya, tanggapannya. Oke, makasih Pak Rinon, Pak Andi. Masukan tadi yang dari Pak Rinon dan masuk Pak Andi, FAQ yang sebenarnya kita sudah ada di asisten sisi LPSC, mungkin secara virtual, nanti kita akan coba diskusikan lagi tadi masukannya. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya ini ada Pak Jajat. Pak Jajat, silakan Pak Jajat, sudah raise hand, silakan dibuka audionya. Silakan Pak Jajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabag terkait pengadaan barang jasa di. Suaranya belum terdengar Pak Jajat. Benar ya Pak? Halo, cek. Halo. Terdengar nggak Pak? Kecil Pak Jajat. Tuh. Ya, halo, Assalamualaikum. Sudah terdengar belum Pak? Waalaikumsalam, tapi kecil kayaknya suaranya. Kecil ya? Izin Pak Kabag, sudah terdengar belum suaranya? Ya, lumayan sih, walaupun kecil. Silakan Pak Jajat. Sudah Pak Jajat, udah kedengeran. Kedengeran ya? Kayaknya jauh nih Pak Jajat nih. Pak, waduh, harus gimana ya? Deketin lagi ya? Terkait kebutuhan informasi pengadaan khususnya konstruksi Pak, kita itu kan butuh data SKP ya, sisa kemampuan paket untuk penyedia. Itu di sisi LPSC bisa ditambahkan tidak Pak informasi itu? Jadi penyedia itu udah dapat berapa paket gitu. Mungkin itu yang dipertanyakan. Terima kasih. SKP ya? Assalamualaikum. Iya Pak, SKP. Sisa kemampuan paket. Oke. Nanti Bapak Handi, mohon izin Pak Handi. Kalau sisa kemampuan paket sebetulnya nggak secara langsung nggak ada Pak. Tetapi adanya di sisi baja Pak, di report LPSC. Jadi di link di apa tadi? Kalau kita buka link yang tadi, aplikasi report LPSC ya. Saya coba share Pak. Nah, nanti di sini ada data dan kelihatan Pak, ada data, kemudian ada sisi baja. Sisi baja ini untuk report LPSC sebetulnya. Nah, kalau nggak salah, karena ini tampilannya baru ya, saya belum lihat. Sebelumnya kita bisa ngecek penyedia-penyedia yang yang sudah menang paket di LPSC Provinsi Banten apa aja. Jadi kita bisa lihat. Tapi kita nggak bisa lihat dia menang paket di LPSC lain, ya, hanya ngambil data dari yang data LPSC. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya perusahaan, kebetulan saya belum hafal ini ya, karena ini tampilannya berubah.
Ya. Sebelumnya tampilannya menunya di samping. Kita bisa login atau bisa, tapi harus login dulu Pak. Jadi harus login dulu. Nanti kita masuk ke dalam, kita bisa lihat penyedia yang paling banyak menang siapa aja, perusahaan apa aja. Nah, jadi bisa dilihat di aplikasi Sisi Baja. Jadi ada 2 aplikasi kita. Satu aplikasi tentang realisasi. Ini sebetulnya realisasi. Jadi semua proses data pengadaan itu direkap di sini Pak, di Sisi Baja ini. Dan nanti kita pelajari lebih lanjut, atau nanti Bapak bisa ke sini, bisa juga nanti kasih masukan, mungkin perlunya apa. Ini bagus juga memang. Tapi kalau nggak salah, kalau langsung SKP, sisa kemampuan paket sih nggak ada. Tapi kita bisa lihat penyedia itu, satu penyedia itu udah pernah menang di berapa paket di dalam 1 tahun. Jadi bisa kita lihat di sini. Tapi saya lupa passwordnya ini Pak. Ini masih di-update terbaru, tampilannya juga beda. Sini ada login, nanti login kita bisa lihat PT-nya, nanti bisa kelihatan dia masuk kemana. Jadi bukan di sisi LPSC-nya, di sisi LPSC ini hanya ada link saja nih, link data. Kalau kita klik di sini, masuknya ke Sisi Baja. Sisi Baja itu sisi informasi pengadaan barang jasa. Kalau sisi LPSC, sisi layanannya. Kalau ini sisi untuk informasi data realisasi pengadaan barang jasa ada di sini. Gitu Pak jawabannya ya. Tapi usulannya bagus Pak. Nanti bisa untuk pengembangan daripada Sisi Baja ini Pak. Nanti kita tambahkan penyedia ini, kita klik SKP, nanti bisa muncul dia udah memenuhi atau masih belum gitu. Itu Pak. Terima kasih Pak usulannya. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Jajat nih usulannya oke, mudah-mudahan kita bisa akomodir di Sisi Baja, walaupun Sisi Baja sekarang masih dalam penyesuaian, dan ini juga berdoa untuk penyesuaian tersebut, termasuk masukan dari Pak Jajat, ini bergantung dengan anggaran lagi nih, ya kan gitu loh. Apalagi sekarang lagi masanya efisiensi, anggaran kita juga sudah mau mengalami ya gitu loh. Tapi terima kasih Pak Jajat, nanti di bahan masukan kita ya, untuk mudah-mudahan pengembangan berikutnya di Sisi Baja. Terima kasih. Ya, Pak Kabar. Ada satu lagi mungkin, karena waktu udah menjelang asar, silakan. Siapa? Sepertinya udah pada paham kali ya. Mudah-mudahan udah paham, tapi mungkin kurang-kurang dikit kali ya. Nah, emang kalau kita belum exercise, belum ahli kan gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan pada saat ada acara berikutnya bisa diikuti lagi teman-teman. Dan saya juga berharap jika ada kegiatan berikutnya yang kita rencanakan itu, para pengguna layanan itu akan terinformasikan ya gitu. Harapannya melalui email. Misalkan nanti ada peluncuran, nanti sudah secara otomatis pengennya sih terinformasikan gitu ya. Kalau enggak ya bertahap atau bagaimana. Termasuk sertifikat tadi ya. Sekali lagi mungkin ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah pada cukup ya. Sambil pelan-pelan dipelajari, diikuti, dicoba, dilaksanain, ya. Nanti terbiasa, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya atas nama pribadi maupun panitia di bagian layanan pengadaan jasa elektronik mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusinya, masukannya, dan juga apresiasi atas kehadiran dan dapat mengikuti acara ini dengan seksama. Mudah-mudahan sistem ini yang kita bangun, kita kembangkan, bisa menjadi lebih baik dan juga bermanfaat untuk kita semua, untuk pembelajaran kita semua, mencari ilmu, ya, berinteraksi,
mendekatkan walaupun kita jauh. Ya, jadi melalui besi belajar dan diskusi, sistem pengaduan elektronik ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kalau begitu sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tutur kata maupun dari sisi penyelenggaraan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, acara-acara berikutnya. Semoga sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik ini bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Untuk mengakhiri, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian. Wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Nggak usah recording, stop aja. Gue buatin dulu nama-nama produknya, tinggal pakai. Ini taruh di mana ya recording? Dekat aja. Izin live ya semuanya. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Amin. Izin live. Di Zoom boleh ya? Taruh di mana ya itu Zoom? Recording Zoom. Recording stopped. Luar. Hilang semua. Ih, kesimpan di mana ya?